Hai semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku di YouTube channel Ayah Story. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seorang diktator yang sangatlah kejam guys ya. Diktator semuanya kejam ya cuy ya. Dari negara Uni Soviet atau yang kalau kita sekarang ini kita kenal sebagai negara Rusia. Diktator tersebut bernama Joseph Stalin. Kalian juga pasti udah kenal ya guys ya, Joseph Stalin ini cuy. Joseph Stalin ini walaupun merupakan seorang diktator yang sangatlah kejam baik terhadap musuhnya dari negara lain maupun kejam juga pada rakyatnya sendiri di rakyat Rusia sana cuy, atau yang dulu disebut dengan Uni Soviet guys. Tapi ia dengan tangan besinya berhasil membangkitkan roda perekonomian di negara Uni Soviet sana cuy. Karena di Uni Soviet yang dulunya merupakan negara miskin di eranya dirubah oleh Joseph Stalin menjadi negara industri terbesar di dunia cuy. Walaupun dalam kenyataannya juga perubahan tersebut memakan jutaan korban jiwa yang melayang sia-sia cuy karena ambisi dari Stalin tersebut. Joseph Stalin juga dengan pasukan militernya bernama Tentara Merah atau Red Army berhasil mengalahkan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua guys, dan menjadi pemenang di Perang Dunia Kedua ini cuy. Hal tersebut menjadi tanda juga berakhirnya Perang Dunia Kedua di dunia ini guys. Walaupun dari sisi kepemimpinan dan kekuasaan dia adalah juara di seluruh dunia, tapi di masa akhir hayatnya Stalin ini meninggal dunia dengan cukup tragis dan mengenaskan dikarenakan aturan yang dibuatnya sendiri cuy. Penasaran dengan aturan apa yang menyebabkan Stalin ini meninggal? Oke, kalau kalian penasaran dengan kisah dari Joseph Stalin ini, mari kita bahas. Joseph Vissarionovich atau yang kita kenal dengan nama Joseph Stalin adalah seorang anak yang lahir di kota Gori, Georgia, yang pada saat itu Georgia sendiri ini masih bergabung dengan Kekaisaran Rusia cuy. Stalin lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1878 dengan ayah yang berprofesi sebagai pengusaha sepatu bernama Vissarionovich atau yang dipanggil dengan sebutan Beso. Dan ibu Stalin sendiri bernama Ekaterina Galadze atau yang dipanggil dengan sebutan Keke, adalah seorang Kristen Ortodoks yang sangatlah taat dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya Stalin memiliki dua orang kakak, akan tetapi kedua kakak Stalin tersebut meninggal dalam kandungan ibunya. Maka dari itu Stalin menjadi anak sematawayang dari pernikahan kedua orang tuanya tersebut. Dan di masa kecilnya Stalin atau dengan nama panggilan masa kecil bernama Soso hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan kekerasan. Ayah Stalin yang dulunya mempunyai usaha pembuatan sepatu sendiri di rumahnya, yang awalnya ayah Stalin ini cuy sangatlah sukses guys dengan usahanya tersebut, tetapi kemudian usahanya bangkrut dikarenakan kondisi ekonomi Kekaisaran Rusia yang kacau saat itu. Maka dari itu keluarga mereka menjadi jatuh miskin. Karena hal tersebut guys, karena usahanya udah bangkrut nih, ayah Stalin kemudian menjadi seorang pecandu alkohol yang sangatlah parah. Dan mulai tuh ayah Stalin ini KDRT terhadap ibu Stalin guys, karena udah bangkrut tadi ya cuy ya. Tak hanya ibunya saja yang menjadi sasaran KDRT ayah Stalin guys, tetapi Stalin sendiri pun juga ikut menjadi sasaran KDRT dari ayahnya tersebut. Karena muak dengan perilaku KDRT ayahnya, akhirnya ibu Stalin pun mengajak Stalin meninggalkan ayahnya dan mulai berpindah-pindah kontrakan dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya di kota Gori sana cuy. Setelah berpindah-pindah kontrakan, akhirnya ibu Stalin bersama Stalin pindah ke rumah pendeta Christopher Chakviani. Karena ibu Stalin ini diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah pendeta Chakviani tersebut guys. Dengan pekerjaannya sebagai pembantu tersebut, ibu Stalin menyisihkan hasil upah pekerjaannya dan bertekad ingin menyekolahkan Stalin agar kelak Stalin ini guys menjadi seorang pendeta cuy. Ya kadang gini ya guys ya, cita-cita seorang ibu itu sangatlah baik guys, tapi anaknya itu cuy yang nggak bisa sama cita-citanya sama ibunya guys. Di masa kecilnya Stalin juga menghadapi beberapa masalah kesehatan
kesusahan yang sangatlah parah cuy. Pada tahun 1884 dia menderita cacar yang berujung pada bekas cacar atau codet di mukanya gitu nih guys. Dan ketika Stalin berusia 12 tahun juga, dia juga terluka parah setelah tertabrak kereta kuda yang menyebabkan lengan kirinya mengalami cacat yang sangat permanen seumur hidup cuy. Jadi cacat gini guys lengan kirinya si Stalin ini cuy. Lalu pada tahun 1888 setelah uang hasil kerja ibunya ini terkumpul, Stalin akhirnya mendaftar dan masuk di sekolah gereja ortodoks di kota Gori sana cuy. Biasanya sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak pastor, akan tetapi karena kedekatan si Stalin dan ibunya ini dengan pastor Christopher Chakviani ini, akhirnya Stalin dapat bersekolah di sekolah tersebut cuy. Ya ada orang dalam gitulah guys supaya dia terima sekolah di sana cuy. Di sekolah tersebut Stalin unggul dalam bidang seni dengan mempertunjukkan bakat melukisnya cuy. Bermain drama juga, dia juga punya bakat menulis puisi. Sangat keren juga tulisan puisinya dan bernyanyi sebagai anggota paduan suara gereja guys. Tetapi Stalin yang mempunyai sifat temperamen yang sangat tinggi membuatnya terlibat dalam banyak perkelahian dengan para siswa di sekolahnya cuy. Dan kawan semasa kecilnya kemudian mengatakan Stalin ini adalah siswa yang sangatlah berprestasi tapi juga siswa yang paling nakal di sekolahnya tersebut cuy. Karena Stalin ini gimana ya guys ya, sangat temperamen guys. Dikit-dikit adu jotos, dikit-dikit ini cuy gelut cuy. Karena merupakan siswa yang berprestasi di sekolahnya atas rekomendasi para gurunya, pada Agustus tahun 1894 Stalin melanjutkan pendidikannya di seminari spiritual di Tiflis yang merupakan sekolah pendeta yang terkenal di sana cuy. Untuk masuk ke sekolah tersebut Stalin ini dibantu beasiswa untuk mengurangi biaya sekolah yang harus dibayarkan oleh ibunya guys. Di sana ia bergabung dengan 600 calon pendeta yang tinggal di asrama seminari tersebut. Di sekolah pendeta tersebut juga Stalin kembali sukses secara akademik dan meraih peringkat tertinggi di kelasnya cuy. Tak lupa ia juga mengembangkan bakatnya dengan bakatnya dia dalam menulis puisi cuy. Dari beberapa karyanya 5 puisi diterbitkan dalam surat kabar Iveria yang merupakan surat kabar terkenal di Georgia sana dengan nama samaran bernama Suselo cuy. Secara tema puisi-puisi karya Stalin menyoroti topik tentang alam, tanah air, dan patriotisme yang kelak puisi-puisi Stalin tersebut menjadi karya klasik yang sangatlah terkenal di negara Georgia di kemudian hari cuy. Lalu saat usia Stalin mulai beranjak dewasa, Stalin mulai tidak lagi tertarik dengan pelajaran keagamaan yang diajarkan di sekolahnya tersebut cuy. Dan telah menemukan jati dirinya karena membaca kitab teori revolusi yang menjanjikan dunia tanpa penindasan karya Karl Marx guys. Ya apalagi cuy kitab tersebut guys yang membuat orang jadi gimana ya guys ya, agak-agak gimana gitu guys, yaitu kitab apalagi kalau bukan Das Kapital karya Karl Marx cuy. Karena kitab Karl Marx tersebut benih-benih pemberontakan mulai tertanam di dirinya si Stalin ini cuy. Ia berulang kali dihukum masuk sel sekolah pendetanya tersebut karena perilaku memberontaknya ini guys. Udah terpengaruh dia guys dengan kitab tersebut cuy. Para guru Stalin sampai geleng-geleng kepala karena Stalin ini menyatakan dirinya sebagai seorang ateis atau orang yang nggak punya agama guys. Stalin juga sering berbicara kasar di kelas dan menolak mengangkat topinya kepada para biarawan sebagai tanda hormatnya kepada biarawan guys. Jadi udah nggak menghormati si biarawan yang ada di sekolahnya lagi cuy, dia cuy. Lalu pada tahun 1899 menjadi akhir dari harapan sang ibu Stalin yang ingin menjadikan anaknya sebagai seorang pendeta. Dikarenakan Stalin dikeluarkan dari seminari atau sekolah pendetanya tersebut karena jadi aktivis politik sayap kiri cuy, atau aktivis komunis ya guys ya. Bagi sang ibu hal tersebut merupakan pukulan keras untuknya dikarenakan cita-citanya untuk menjadikan Stalin ini pendeta harus sirna cuy. Namun bagi Stalin dikeluarkan dari sekolah pendeta tersebut
tersebut bukan akhir dari segalanya. Bahkan menurutnya, dirinya baru saja terbebas dari segala aturan yang membelenggu dirinya di sekolah tersebut cuy. Dan merupakan awal dari jalan panjang menuju tahta kekuasaan tertinggi di Uni Soviet. Lalu setelah dikeluarkan dari sekolah pendeta tersebut, kemudian Stalin bergabung dengan Partai Revolusioner Georgia yang bertugas menerbitkan pamflet propaganda, memimpin rapat rahasia dengan menggunakan nama samaran yaitu adalah Koba. Yang Stalin sendiri terinspirasi dari nama tokoh pemberontak dalam novel karya sastra Georgia yang paling ia kagumi cuy. Lalu setelah bertahun-tahun bergabung dengan Partai Revolusioner Georgia tersebut yang merupakan sekolah politik tanpa ijazah pertamanya Stalin ini guys, dia sudah banyak berpengalaman di partai tersebut gitu cuy, menjadikan Stalin ini berubah menjadi seorang aktivis, penulis, dan konspirator yang handal guys. Akan tetapi handal aja nggak cukup untuk menjadikan dirinya ini seorang politikus terkenal di Rusia sana cuy, sehingga Stalin mulai bergabung dengan Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia dan merupakan partai revolusi di Rusia yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Stalin saat itu cuy, yaitu ingin menurunkan kekaisaran Tsar Nicholas II, yang kemudian partai tersebut terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Menshevik yang menginginkan revolusi Rusia secara senyap atau secara diam-diam gitu cuy, dan kubu Bolshevik yang menginginkan revolusi Rusia secara radikal atau barbar yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Stalin yang dari dulu ngefans berat sama Lenin ini atau Vladimir Lenin tadi cuy, dengan gagasan-gagasan revolusionernya langsung gabung ke kubu Bolshevik guys, karena udah ngefans banget sama si Vladimir Lenin ini cuy, yang lantang menuntut segera dilakukan revolusi Rusia saat itu cuy, dengan ini ya guys ya, menurunkan kekaisaran Tsar tadi cuy. Setelah masuk di kubu Bolshevik, Stalin pun gencar menuliskan propaganda di surat-surat kabar yang disebarkan pada kaum buruh dan petani. Stalin juga sangatlah pintar mengumpulkan massa untuk mendukung dan memperbesar partai Bolshevik ini cuy. Untuk memperbesar dan mengumpulkan massa partai Bolshevik ini pasti butuh juga dong dana yang sangat besar. Stalin pun menggalang dana dengan melakukan apa coba? Melakukan aksi kriminal cuy, yaitu merampok bank guys. Galak dana untuk partainya ini, dia itu harus ngerampok bank dulu cuy. Hasil dari rampokan tersebut ia gunakan untuk mendanai partai Bolsheviknya itu cuy. Karena aksi kriminalnya tersebut, Stalin berkali-kali keluar masuk penjara dan berakhir diasingkan di Siberia oleh polisi kekaisaran Rusia sana guys ya. Lakukan aksi kriminal gimana nggak di penjara cuy. Kemudian pada tahun 1912 karena jasa-jasanya terhadap partai Bolshevik ini, kemudian Vladimir Lenin mengangkat Stalin untuk bertugas di komite pusat partai Bolshevik cuy. Stalin yang dari dulunya hanya seorang pemimpin pemberontakan bawah tanah aja, ini telah menjadi bagian inti dari partai Bolshevik itu sendiri, yang bersanding dengan nama-nama politikus top Rusia seperti Leon Trotsky dan tentu saja ketua mereka yaitu Vladimir Lenin. Lalu pada bulan Februari tahun 1917, rakyat Rusia pecah menyerukan revolusi untuk menggulingkan kekaisaran Nicholas Tsar II. Banyak demo di mana-mana dan kerusuhan di mana-mana, banyak gedung-gedung pemerintahan yang dibakar, dan pada akhirnya karena hal tersebut membuat pemerintahan Nicholas Tsar II ini akhirnya runtuh guys. Lenin dan Stalin dan Leon Trotsky ini mendengar kekaisaran Nicholas Tsar II ini runtuh. Akhirnya Vladimir Lenin dan Stalin yang saat itu sama-sama berada di pengasingan bersatu untuk merebut kekuasaan pemerintahan di bawah bendera partai Bolshevik guys. Ya licik juga ya dia ya. Sampai akhirnya partai Bolshevik berhasil merebut kekuasaan pemerintahan dan negara Uni Soviet pun dibentuk pada tahun 1922 di bawah pimpinan Vladimir Lenin guys, yang menjadi kayak jadi presidennya gitulah.
Setelah kekuasaan jatuh di tangan Bolshevik, akhirnya Lenin mengangkat Stalin sebagai sekjen partai Bolshevik. Dan di saat Lenin sibuk memimpin pemerintahan dan Leon Trotsky sebagai panglima Uni Soviet sibuk memimpin tentara merah, Stalin justru sibuk menyusun rencana ke depan untuk Uni Soviet dengan merekrut para pengikut-pengikut setianya yang sangatlah loyal terhadapnya untuk mengerahkan kekuatan jika sewaktu-waktu pemerintahan Lenin ini jatuh cuy. Dia udah jaga-jaga dulu guys. Ternyata rencana Stalin ini sangatlah benar adanya cuy. Pada bulan Januari tahun 1924, berita duka tersebar di seluruh daratan Uni Soviet. Pemimpin pemerintahan mereka yaitu Vladimir Lenin menghembuskan nafas terakhirnya dikarenakan penyakit stroke yang dideritanya guys. Di depan masyarakat Uni Soviet, Stalin yang dicap merupakan pengikut setia Vladimir Lenin melakukan pencitraan nih dengan berlagak sedih di depan seluruh rakyat Uni Soviet. Padahal dia senang banget guys, Vladimir Lenin ini udah meninggal dan dia ingin merebut kekuasaannya. Dan di pemakaman si Vladimir Lenin ini, Stalin juga terlihat menggotong jenazah Vladimir Lenin untuk disemayamkan di Istana Kremlin. Tetapi di balik pencitraan tersebut, Stalin ternyata sudah menyiapkan siasat licik untuk merebut kekuasaan Uni Soviet yang sebelumnya dipimpin oleh Vladimir Lenin cuy. Stalin yang saat itu masih dibayang-bayangi oleh Leon Trotsky yang merupakan panglima perang tentara merah, pertama-tama terlebih dahulu menyingkirkan Leon Trotsky dulu dong dengan memfitnahnya sebagai pengkhianat dari Vladimir Lenin dan mengasingkan Leon Trotsky ini ke Meksiko cuy. Setelah diasingkan ke Meksiko, lalu Stalin mengirim intel Uni Soviet untuk menghabisi nyawanya Leon Trotsky ini di tahun 1940. Setelah menghabisi Leon Trotsky, satu persatu musuh-musuh politik Stalin dihabisi dan diasingkan dari Uni Soviet, sehingga membuat Stalin berhasil menuju puncak kekuasaan tertinggi di Uni Soviet tanpa ada halangan sama sekali guys, karena udah disingkirin semua cuy musuh-musuh politiknya guys yang nggak setuju Stalin ini menjadi presiden lah di sana. Dan dari sinilah perjalanan Stalin menjadi seorang diktator ini baru saja dimulai cuy. Setelah menjadi pemimpin tertinggi Uni Soviet, Stalin meluncurkan rencana strategis 5 tahunannya yang sangat ambisius banget guys, dengan menjadikan negara Uni Soviet yang dulunya negara yang mayoritas penduduknya ini berprofesi sebagai seorang petani miskin, kini diubah oleh Stalin menjadi negara industri modern yang sangatlah kuat dan negara adidaya lah di seluruh dunia guys. Banyak pabrik-pabrik baja, pabrik kereta api, dan pabrik untuk industri lainnya dibangun oleh Stalin untuk memajukan Uni Soviet ke depannya cuy. Tak lupa Stalin juga membangun infrastruktur dan memperkuat kekuatan militer dari Uni Soviet sendiri guys. Kelihatannya sih nggak ada yang janggal dari rencana 5 tahunan Stalin ini ya cuy ya. Tapi di tahun 1932 Stalin mengeluarkan rencana gilanya guys dengan memajukan produktivitas pertanian cuy. Ternyata rencana 5 tahunan Stalin ini memajukan pertanian adalah dengan memaksa petani untuk menyerahkan hasil pertaniannya untuk diserahkan secara gratis dan cuma-cuma pada pemerintah guys. Siapa yang mau ya kan? Yang dari hasil panen baik padi, gandum, dan hasil pertanian dan peternakan lainnya diwajibkan menjadi hak milik dari pemerintah guys. Dan hasil dari pertanian dan peternakan tersebut akan dijual lagi oleh pemerintahan Stalin ini ke luar negeri cuy. Sehingga hasil penjualannya tersebut akan dialihkan ke pertumbuhan industri guys. Jadi hasilnya pertanian dan peternakan dari rakyat Uni Soviet sendiri diserahkan pada pemerintah secara gratis cuy. Jadi yang nanam rakyatnya sendiri nggak dapat apa-apa guys, yang dapat pemerintah, dan pemerintah mengalihkan hasilnya tersebut ke pabrik-pabrik guys atau industri cuy.
Dengan kebijakan Stalin tersebut, tentu sebagian besar rakyat Uni Soviet banyak yang protes cuy, memberontak dan menolak menyerahkan secara gratis hasil pertanian dan peternakannya kepada pemerintahan Stalin. Ya jelas lah, ya kan? Melihat hal tersebut, pemerintahan Stalin ini nggak tinggal diam juga cuy. Pemerintah menjuluki para pemberontak yang tak mau menyerahkan hasil pertanian dan peternakan secara gratis pada pemerintah ini dicap sebagai kulak guys, atau musuh negara yang harus dimusnahkan dari Uni Soviet guys. Total kurang lebih 1,5 juta jiwa orang pemberontak tersebut yang dinamai dengan kulak ini guys dihabisi dan diusir dari tempat tinggalnya. Sisanya dipenjara di kamp-kamp konsentrasi milik Soviet yang bernama Gulag dengan dibiarkan meninggoy kelaparan di sana guys. Tapi ternyata setelah memakan jutaan korban jiwa petani di Uni Soviet sana, ya atas ini ya guys ya, rencana Stalin tadi, rencana pertanian kolektif yang digagas oleh Stalin ini juga berujung sangatlah tragis guys, karena program tersebut berimbas dan menyebabkan kelaparan massal di seluruh rakyat Uni Soviet guys, dikarenakan kekurangan pasokan hasil pertanian dan peternakan yang akan dikonsumsi sendiri oleh rakyat Soviet sehari-harinya, atau yang disebut sebagai peristiwa Holodomor. Dan total korban jiwa dari peristiwa kelaparan Holodomor ini mencapai 7 juta nyawa yang meninggal sia-sia demi ambisi gila dari Stalin. Gila bener guys Stalin ini cuy. Ya bener sih, majuin tapi juga mikirin rakyatnya juga dong, ya gak? Lalu di tahun 1937 pemerintahan Stalin semakin otoriter nih dengan memberlakukan pembersihan besar-besaran terhadap lawan politik Stalin sendiri guys. Orang yang menentang pemerintahan Stalin, bahkan orang yang ngegosipin jeleknya Stalin pun ikut diciduk dan diangkut ke kamp-kamp konsentrasi Gulag sana cuy, dengan total kurang lebih 750.000 jiwa dieksekusi meninggoy dan kurang lebih 2 juta jiwa yang selama dari eksekusi tersebut kemudian disuruh kerja paksa cuy di Gulag sana cuy untuk membangun jalan, jembatan, membangun kanal atau membangun rel kereta api. Mereka yang ikut kerja paksa di Gulag tersebut harus bekerja nonstop nih cuy tanpa henti dengan perbekalan makanan yang sedikit, malah kadang nggak diberi makan sama sekali guys oleh pemerintahan guys ya, sehingga mereka dibiarkan meninggoy kelaparan. Dan untuk orang yang masih ingin hidup, bahkan dengan sengaja mereka ini memakan tikus liar cuy dan kecoa untuk mengisi perut mereka guys. Tak sampai segitunya loh guys ya, mereka guys dengan nekatnya karena ingin hidup aja cuy di kerja paksa tersebut guys. Dari kerja paksa yang sangat-sangat berat pakai banget ini juga banyak orang di Gulag sana guys yang frustasi karena beratnya kerja paksa tersebut, sehingga banyak dari mereka ini yang sengaja melakukan bundir dengan membakar tangan mereka atau tubuh mereka sendiri guys. Sangat gila, ngeri cuy di sana cuy. Bahkan nih para perempuan dan anak-anak yang ditahan di sana nih dipaksa untuk berhubungan agar menghasilkan keturunan, dan dari keturunan tersebut diregenerasi gitu untuk kerja paksa juga di Gulag sana guys. Ngeri pokoknya cuy di sana tuh cuy. Lalu pada 1 September tahun 1939 Perang Dunia Kedua ini meletus guys. Banyak negara-negara di Eropa sana yang baku tembak di medan perang. Melihat hal tersebut ya, Uni Soviet ini juga di daratan Eropa cuy, Stalin langsung gerak cepat guys, gercep dia guys, mengatasi negaranya yang saat itu dalam kondisi yang sebenarnya belum siap-siap banget untuk berperang gitu guys ya. Tentaranya belum siap lah gitulah ya, pokoknya gitu deh. Stalin lalu melakukan perjanjian damai guys. Tentaranya belum siap ya menghadapi perang, Stalin ini melakukan perjanjian damai atau non agresi dengan Nazi Jerman cuy yang dipimpin oleh Adolf Hitler.
atau perjanjian tersebut dikenal dengan Fakta Molotov-Ribbentrop yang isinya membagi daerah Eropa Timur seperti negara Polandia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Romania menjadi daerah kekuasaan Jerman dan Uni Soviet. Sehingga Stalin ini bisa ngulur-ngulur waktu cuy untuk menyiapkan tentara Soviet agar siap di medan pertempuran guys. Jadi si Jerman ini diiming-imingi dulu ya guys ya sama si Soviet, dan sambil nunggu gitu si Stalin nyiapin tentara merahnya atau Red Army-nya ini cuy untuk siap berperang cuy. Tetapi di tanggal 22 Juni tahun 1941 ternyata Hitler atau Nazi Jerman melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan operasi yang disebut dengan Operasi Barbarossa cuy. Lebih dari 3 juta pasukan Nazi Jerman dikerahkan untuk menghancurkan Soviet saat itu. Hasilnya Soviet yang belum siap-siap banget secara militer harus kalah perang guys di sini guys, yang mengakibatkan jutaan tentara Soviet banyak yang gugur di medan peperangan dan sisanya ditawan oleh tentara Nazi Jerman cuy. Lalu puncak dari Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1942 lewat pertempuran Stalingrad, yang saat itu tentara Nazi Jerman menyerang pusat industri dari Soviet yang berada di Stalingrad, Uni Soviet sana cuy. Hal tersebut membuat Stalin ini marah besar guys dan memerintahkan tentara merah Uni Soviet ini untuk bertempur sampai titik darah penghabisan melawan Nazi Jerman cuy. Dan pada akhirnya tentara Jerman berhasil dipukul mundur oleh tentara merah Soviet cuy. Korban diperkirakan mencapai 2 juta jiwa baik dari pihak Jerman maupun Uni Soviet yang meninggal dalam pertempuran tersebut. Melihat kejadian tersebut, Stalin ini melihat celah guys bahwa tentara Nazi Jerman ini ternyata bisa dikalahkan oleh tentaranya sendiri guys, dan bersumpah akan menghancurkan tentara Nazi Jerman sampai ke akar-akarnya, sampai ke Hitlernya gitu cuy. Ternyata ucapan Stalin tersebut menjadi kenyataan. Singkat cerita, di tahun 1945, tentara merah Uni Soviet melancarkan pertempuran terbesar sepanjang sejarah Perang Dunia Kedua yang berlangsung di Berlin, Jerman guys. Serangan ke Berlin, Jerman tersebut membuat tentara Nazi Jerman terkepung dari segala arah, yang membuat pemimpin mereka yaitu Adolf Hitler putus asa nih cuy, dan melakukan bundir di bunker rahasianya guys. Sangat tidak gentle sekali ya si Hitler ini ya cuy ya. Berita atas meninggalnya Adolf Hitler disiarkan secara langsung di siaran-siaran radio di seluruh dunia, yang membuat tentara Nazi Jerman menyerah, dan hal tersebut membuat Uni Soviet dan sekutu-sekutunya memenangkan Perang Dunia Kedua dan menjadikan tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua di seluruh dunia guys. Stalin yang saat itu menancapkan bendera Uni Soviet sebagai tanda bahwa dirinya yang sesungguhnya memenangkan Perang Dunia Kedua, tetapi kemenangan tersebut harus dibayar lebih dari 27 juta jiwa korban dari rakyat Uni Soviet ini yang meninggal dunia cuy. Dan Soviet pun dinobatkan menjadi negara dengan penduduk yang meninggal terbanyak pada Perang Dunia Kedua ini guys. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara pemenang perang berkumpul dan membahas tentang pembagian wilayahnya di Eropa, atau yang disebut dengan Perjanjian Potsdam guys, yang dihadiri oleh Stalin dari Uni Soviet, Winston Churchill dari Inggris, dan Harry S. Truman dari Amerika Serikat guys. Ternyata di perjanjian ini tidak memiliki titik temu juga cuy atas pembagian wilayah di Eropa sana guys, karena ketiga negara ini merasa mereka ini jumawa ya kan, dikarenakan hasil menang perang tadi ya kan guys ya. Mereka si Inggris juga, gua juga menang perang, si Amerika gua juga menang perang, si Uni Soviet gua juga menang perang gitu cuy. Keras kepalanya mereka guys. Lalu mereka semua pada iri atas pembagian wilayah tersebut, atau dengan kata lain ketiga negara tersebut ini rebutan cuy, pengen yang paling luas daerah yang dikuasainya di Eropa sana guys. Konferensi Potsdam juga sering dianggap menjadi titik awal ketegangan yang memicu adanya perang dingin cuy, perang dunia setelah ini guys ya, setelah Perang Dunia Kedua cuy, yaitu perang ideologi dan kekuasaan di dunia guys.
Perbedaan ideologi di sini antara Barat yaitu Amerika dan Inggris dengan ideologi kapitalisnya dengan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya guys. Terutama setelah ini si Stalin ini panas juga guys, terutama setelah Presiden Truman ya guys ya, presiden dari Amerika Serikat tadi memberitahu Stalin tentang keberhasilan uji coba bom atom Amerika Serikat guys, yang menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam di antara para mantan sekutu tersebut cuy, sehingga membuat Uni Soviet juga menciptakan bom atom tandingan guys untuk menandingi si Amerika cuy. Ini juga perang dingin tuh, perang bom atom, perang ideologi, perang kekuasaan yang dikuasainya juga. Waduh, pusing cuy. Ternyata ketidakpercayaan tersebut terbawa-bawa oleh Stalin di negerinya sendiri juga guys. Stalin menjadi tidak percaya dengan anak buahnya sendiri. Mungkin dalam pikiran Stalin nih, siapa tahu nih anak buahnya ini udah dipengaruhi oleh Barat, atau di tubuh pemerintahannya sudah disusupi oleh antek-antek dari Amerika atau Inggris gitu guys ya. Stalin jadi parno nih guys di sini cuy setelah konferensi Potsdam tadi guys. Sehingga Stalin menjadi tidak percayaan pada orang lain, bahkan anak buahnya yang sudah patuh dan menemaninya berpuluh-puluh tahun cuy, dia juga nggak percaya juga guys. Karena rasa paranoid Stalin ini sudah salah parah gitu guys, paranoidnya cuy. Stalin pun membuat sebuah aturan yang sangat aneh guys kepada anak buahnya, bahwa dia tidak suka kepada orang yang masuk ke ruangan pribadinya di rumahnya itu kalau tidak diperintah oleh Stalin sendiri cuy. Dan apabila ada yang melanggar aturan tersebut, Stalin pun gak segan-segan untuk menghabisi nyawa anak buahnya yang melanggar peraturan tersebut guys. Gila, kejam juga ya si Stalin ini ya. Akhirnya Stalin pun melakukan tes juga guys kepada anak buahnya yang berjaga di rumahnya. Bener gak nih orang patuh dan tunduk dengan aturan gua, kata Stalin dalam hati gitu cuy. Kejadian ngetes anak buah tersebut terjadi ketika Stalin yang berada di dalam kamarnya tiba-tiba teriak cuy. Ini ada cerita gitu guys. Tiba-tiba Stalin ini teriak kesakitan. Awalnya anak buah yang berada di dalam rumahnya tersebut atau penjaganya gitu mendengar teriakan Stalin, tapi mereka ragu cuy, karena Stalin dengan aturannya tersebut yang tidak suka pada anak buahnya yang masuk ke ruangan pribadinya tanpa diperintah guys. Pertamanya mikir-mikir juga cuy anak buahnya guys, ada peraturan kayak gitu. Lalu saking bingungnya karena Stalin ini teriak semakin kenceng nih karena kesakitan guys, anak buahnya pun terpaksa mendobrak ruangan pribadi Stalin tersebut. Dan setelah masuk ke ruangan tersebut, apa yang terjadi coba? Tarat! Ternyata anak buah Stalin ini diprank guys oleh Stalin. Terlihat Stalin tidak apa-apa dan tersenyum dengan sangat lebar. Dengan senyum yang penuh arti tersebut, Stalin pun berkata ingin memberikan hadiah kepada anak buahnya tersebut guys, karena udah gercep untuk menolong Stalin dalam keadaan genting cuy. Tapi kalian tahu kan guys ya, apa hadiah yang diberikan Stalin kepada anak buahnya tersebut? Ya betul cuy, betul sekali itu guys. Hadiahnya adalah timah panas kepada para penjaganya tersebut. Para penjaganya tersebut langsung didor guys, semuanya dua-duanya cuy, hingga meninggoy. Kabar meninggalnya penjaga tersebut lalu menyebar ke seluruh penjuru Uni Soviet untuk menakut-nakuti apabila siapa saja yang dengan sengaja ataupun diam-diam masuk ke ruangan pribadi Stalin akan berujung sama seperti para penjaga tersebut nih cuy. Tapi aturan tersebut ternyata menjadi senjata makan tuan untuk Stalin sendiri guys. Karena pada 28 Februari setelah makan malam dan minum anggur bersama beberapa pejabat terdekatnya, baru saja pesta gitu, Stalin lalu beristirahat di ruangan pribadinya. Kemudian keesokan harinya pada 1 Maret tahun 1953, Stalin yang biasanya bangun tidur lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan sarapan. Tapi nih di hari tersebut tumben-tumbenan Stalin ini nggak memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan sarapan pagi itu cuy. Lalu anak buahnya yang berjaga di sana menunggu di siang harinya. Biasanya makan siang kan, tidak ada suara dan perintah sama sekali dari ruangan pribadinya si Stalin ini guys.
Penjaga masih biasa aja tuh. Dan di malam harinya juga saat makan malam, tak ada perintah juga dari ruangan pribadi si Joseph Stalin ini guys. Penjaga mulai curiga nih kalau si Stalin ini kenapa-napa. Tapi dari cerita yang sebelumnya yang ngeprank tadi kepada penjaganya tadi nih cuy, para penjaganya pun takut guys untuk memeriksa ke dalam ruangan cuy. Kalau tiba-tiba dihadiahi timah panas guys kalau memeriksa tanpa perintah si Stalin guys. Lalu menjelang tengah malam ada surat penting dari Kremlin nih untuk si Joseph Stalin. Dan Stalin pun diharuskan untuk segera membacanya karena sangatlah penting guys, urgent gitu. Mau nggak mau nih penjaganya harus memberikan surat tersebut. Dan setelah penjaga membuka pintu ruangan pribadi Stalin ini, Stalin ditemukan tergeletak di lantai kamarnya karena terkena stroke berat yang menyebabkan kelumpuhan dan hilangnya kemampuan Stalin dalam berbicara guys. Udah stroke guys tiba-tiba cuy, ternyata cuy dibiarin sama penjaganya guys dari pagi tadi mungkin kali ya. Para pengawal pun bingung nih, masih bingung guys nih para pengawal, takut karena tidak diperintah oleh Stalin sendiri guys. Ya gimana mau perintah guys ya, Stalinnya sendiri aja udah ini cuy, udah stroke cuy. Tapi mereka dengan nekat lalu memindahkan Joseph Stalin ini ke sofa guys. Dan baru keesokan harinya karena takut tadi guys, pada tanggal 2 Maret tahun 1953 dokter pun dipanggil untuk menangani penyakit Joseph Stalin tadi guys. Lalu setelah perawatan intensif selama 3 hari, di tanggal 5 Maret tahun 1953 pada pukul 21.50 waktu Moskow sana, Joseph Stalin dinyatakan meninggal dunia pada usia 74 tahun akibat penyakit stroke yang dideritanya guys. Meskipun diagnosis resmi dinyatakan Stalin ini meninggal karena stroke akibat hipertensi kronis, terdapat teori konspirasi nih guys. Ada teori konspirasinya juga cuy tentang kematian si Stalin ini guys, yang sangatlah kuat bahwa Stalin meninggal dunia karena diracun oleh Lavrentiy Beria, yaitu seorang kepala polisi rahasia Soviet. Dengan Stalin ini diracun dengan Bavari yang merupakan jenis obat pengencer darah tanpa rasa saat jamuan makan dan minum anggur tanggal 28 Februari yang tadi diceritakan nih, yang menyebabkan pendarahan otak pada Joseph Stalin guys. Dari cerita yang beredar, motif pembunuhan yang dilakukan oleh Lavrentiy Beria ini dikarenakan ingin merebut kekuasaan Uni Soviet dari tangan Stalin guys. Tapi menurut kalian teori konspirasi mana yang kalian percaya tentang kematian dari Joseph Stalin ini cuy? Coba komen di bawah ya guys ya. Oke, mungkin cukup segitu aja cerita dan kisah dari si Joseph Stalin yang merupakan seorang diktator dari Uni Soviet guys. Gimana ceritanya, apakah seru? Coba tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe terus YouTube channel Ayah Story. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.